Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio bulan Mei tahun 2022. Hoki, rezeki, karir, bisnis, semuanya ya, kehidupan asmara, cinta. Kita kali ini reading donasi lagi ya. Donasi akan diberikan kepada kaum disabilitas dan pekerja yang ter-PHK. Donasi bisa Anda salurkan ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan ya. Rekeningnya ada di deskripsi channel ini atau di deskripsi video ini. Anda bisa juga berdonasi berupa makanan, minuman, barang-barang, obat-obatan, vitamin atau apapun. Anda bisa kirimkan ke sekretariat kami di Jalan Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Kita akan langsung masuk ke Scorpio bulan Mei. Bagaimana kehidupan Scorpio di bulan Mei? Kehidupan Scorpio di bulan Mei ada peningkatan derajat ya. Baik di bidang pekerjaan ataupun di dalam urusan keluarga ya, tampaknya semangat Anda terus menggelora. Itu yang membuat perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan Anda. Di bidang ekonomi juga baik, dalam kehidupan berumah tangga juga baik. Nampaknya semua udah sinkron ya Scorpio ya. Harapan-harapan kalian di bulan Mei ini banyak yang tercapai. Semua lini bisnis juga mungkin beberapa yang mempunyai ceperan atau sampingan. Pekerjaan berjalan lancar, pekerjaan sampingan pun tumbuh ya, tumbuh terus seiring dengan berjalannya waktu. Dari hari ke hari semakin tampak perkembangannya. Keharmonisan di dalam rumah tangga juga nampak indah ya, semakin bagus. Beberapa yang belum berkeluarga atau belum punya pacar, di sini ada suatu pengejaran ya. Istilahnya mengejar waktu untuk menikah, mengejar waktu untuk kapan tunangan. Yang jomblo pun juga mengejar dan dikejar seseorang untuk jadian ya. Tampaknya di bulan Mei ini akan banyak kegembiraan ya. Kita lanjutkan untuk rezeki ya. Bagaimana rezeki Scorpio? Scorpio, rezekimu di bulan Mei tetap harus fokus ya, rupanya harus introspeksi diri. Padahal di situ sih baik, di dalam kehidupan rezekinya terus bertumbuh, tetapi kehati-hatian tetap mutlak diperlukan. Karena walaupun rezekimu tumbuh banyak, tetapi tampaknya akan ada orang yang ingin mencurangi, memanipulasi, berbuat tidak baik atau curang ya terhadap bisnis, terutama di kerjasama bisnis kalian. Terutama di bidang bisnis yang kalian tidak mengerti atau tidak tahu tidak tahu seluk-beluknya lah ya, yang istilahnya hanya memberikan berupa modal. Nah, itu kalian harus benar-benar meneliti, mengevaluasi lagi supaya tidak terjadi kena seperti dibohongi ya, sehingga rezeki kalian hilang. Tidak semua sih dan tidak banyak, mungkin hanya sedikit rezeki yang diambil, tetapi ya tetap sayang, jangan biarkan kejahatan itu muncul karena kalian memberikan kesempatan, apalagi itu teman sendiri ya. Supaya tidak cekcok atau tidak pecah kongsi atau tidak berantem sesama teman dan kehilangan teman, lebih baik dievaluasi dulu sehingga semuanya itu tidak terjadi yang nantinya akan timbul perselisihan. Lebih baik mencegah ya, supaya persahabatan kalian, pertemanan kalian, kerjasama itu terus berjalan dengan lancar. Begitu ya Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk pekerjaan Scorpio ya. Pekerjaan dan karir Scorpio.
Rupanya pekerjaan dan karir juga berjalan dengan lancar, tetapi memang ada kekecewaan ya. Semuanya sih lancar, tapi akan ada kekecewaan tentang partnership. Rupanya berhubungan ya yang tadi ya, di sini memang ada kekecewaan dalam hubungan join atau kongsi kalian akan ada sebuah peristiwa yang mengecewakan ya, sesuatu yang membuat Anda kecewa atau tidak sesuai dengan harapan kalian. Itu yang tadi diingatkan ya, bahwa kalian tidak boleh hanya pasrah ya. Istilahnya apa ya, pasrah ombyoan ya kalau bahasa Jawa nih ya. Pasrah ombyoan kalau bahasa Jawa itu ya udahlah, tidak mau ngurusin apa-apa. Kalian tetap harus mengevaluasi, mengecek ya, dicek and recheck kembali apa-apa kongsi tersebut, pekerjaanmu di sini, bagaimana karirnya nanti akan berlanjut. Bila itu memang pekerjaan yang kalian mendapatkan gaji, seperti itu juga ya, tetap ya kita biasanya kongsi, tetapi kan tidak semua kita harus mendapatkan gajian sesuai porsinya masing-masing. Misalnya nih A sama B kongsi, yang satu bekerja, yang satu tidak. Yang bekerja ya harus mendapatkan gaji ya, yang tidak baru hanya mendapatkan keuntungan saja, dan itu yang harus dibicarakan. Rupanya seperti itu. Ataupun kalau semuanya sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja di dalam pekerjaan itu ya semua harus digaji ya. Selain karyawan kita yang bekerja sama itu harus mempunyai gaji sesuai dengan porsi masing-masing. Misalnya yang satu mengambil barang, yang satu di bidang transportasi, yang satu pembelian ya, porsinya diatur di depan. Jangan sampai itu nanti diatur di depan gajinya berapa, yang bidang kurir transportasi gaji berapa, yang pembelian berapa, yang duduk diam berapa, yang ada di kantor berapa. Biasanya join akan sering ribut karena di situ ya, karena tidak ada kejelasan di depannya. Yang penting jalan dulu deh, yang penting jalan dulu deh. Kalau uangnya masih kecil nggak ada keributan ya, tetapi setelah sudah besar, 1 juta 2 juta masih mungkin masih oke lah, dibagi 3 dibagi 4 cuman dikit. Begitu udah menginjak puluhan juta, ratusan juta, nah mulai itu perselisihan akan timbul di situ karena tidak adanya kejelasan di depan. Kayaknya sih ini saya baca sih ada beberapa yang kongsi yang belum menjelaskan ya. Scorpio harus dijelaskan semua di depan, gajimu berapa, gajinya dia berapa, gaji karyawan berapa. Karena memang nantinya beberapa pasti orangnya dia, orangnya si A, orangnya si B, orangnya si C ya. Kalau gajinya tidak ditetapkan di depan akan menimbulkan perselisihan atau kekecewaan di belakang hari. Begitu ya, yang lainnya sih bagus ya. Hanya ini yang harus diatur. Kita lanjutkan di dunia perdagangan dan bisnis. Bagaimana di dunia perdagangan dan bisnis? Ini adalah zonanya para pengusaha ya. Pengusaha, pemilik toko, wirausaha, wira swasta, pedagang bakso, penjual lontong sayur, penjual sayur di pasar, penjual peracang, toko kelontong, semua ya. Yang penting kalau dia memakai duitnya sendiri, memakai modalnya sendiri, itu ya disebut pengusaha ya. Untuk pengusaha ada kenyamanan ya. Rupanya banyak pengusaha yang sudah berada di zona nyaman kali ini ya. Dengan meningkatnya penjualan di bulan April kemarin memang sudah settle istilahnya, pelanggan udah banyak, di bidang retail juga udah banyak, customer banyak. Tetapi Anda memerlukan evaluasi, tetap evaluasi ya, supaya tidak pincang nantinya. Karena di bulan Mei ini kenyamanan Anda akan terusik ya, sedikit terusik dengan masalah persediaan inventory ya, persediaan barang. Kita bahas dulu untuk yang kontraktor dan bisnismen dulu lah ya. Yang bisnismen tuh bisa jadi dia wholesaler ya, pedagang besar, atau
broker atau apa ya. Yang penting yang di situ kenyamanan kalian memang akan terganggu untuk kalian menyiapkan gudang persediaan, supplier. Nah, itu yang harus kalian evaluasi. Benarkah supplier itu jujur atau benarkah supplier itu baik untuk kalian? Karena dilihat di sini ada yang sedikit terbuang ya. Ini berarti ada pengeluaran yang tidak seharusnya muncul. Begitu ya Scorpio ya. Di sini tetap diwarnai banyak beberapa kekecewaan walaupun itu tidak sangat mengganggu keuangan kalian karena di sini ada Three of Pentacle ya. Dimana semuanya akan meningkat dan di sini ada Magician. Semuanya akan bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kalian hati-hati sehingga tidak ada yang bakal hilang dicuri orang. Itu intinya ya. Begitu ya Scorpio. Untuk bidang retail juga begitu. Di bidang retail, penjualan eceran yang itu tadi ya, tukang lontong, toko sayur, toko kelontong, peracang, ya toko besi, pemilik toko lah, yang penting dia menjual eceran, termasuk pedagang online juga seperti itu. Akan terjadi permasalahan dengan para supplier. Mungkin ada yang dropshipper ya, juga akan ada dengan supplier karena memang harus diteliti supaya barangnya sama sesuai dengan yang Anda harapkan, sesuai dengan yang sudah direncanakan ya. Itu yang harus yang sesuai dengan pilihan Anda gitu lah ya. Jangan sampai itu nanti mengecewakan setelah itu ada barang yang kurang, ada barang yang cacat, seperti itu ya. Kepercayaan atau kredibilitas supplier Anda yang harus diwaspadai, yang harus diteliti. Terus kemudian yang di retail banget ya, end user ya, yang melayani end user tuh pemakai langsung ya. Pemakai langsung ya, seperti kalau penjual makanan tuh ya dipakai langsung ya, bukan orang lain lagi yang pakai. Ada juga yang kita menjual bukan ke end user ya, misalnya ke pabrik ke tukang. Nah, tukangnya itu kan yang end user. Kalau pabriknya masih dia sebagai penerima. End user itu harus benar-benar pas barangnya dengan yang dia inginkan. Ya, kadang-kadang sebuah toko, sebuah pabrik akan salah memberikan barang karena yang diinginkan oleh end usernya itu berbeda dengan yang di bagian pembelian. Nah, istilahnya gitu ya. Bagian purchasing membeli barang tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan end user, itu akan membuat suasana yang berbeda juga. Ada sesuatu yang berbeda juga, begitu ya. Di bidang eceran juga begitu, harus mempersiapkan diri dengan inventory atau persediaan yang cukup karena di bulan Mei akan terus ada lonjakan permintaan, lonjakan customer baru yang akan kalian terima ya. Berbahagia sih karena duitnya akan banyak ya, tetapi memang harus dipersiapkan SDM Anda gitu ya, kesiapan sumber dana juga ya. Kita akan lanjutkan untuk keluarga ya. Bagaimana cerita keluarga Scorpio? Cerita keluarga Scorpio, sesuatu harus kalian perbaiki ya. Saat ini komitmen kalian berdua lagi tengah mengalami ujian. Kemungkinan sih karena banyaknya duit ini sebetulnya harusnya menjadi sebuah hal yang bagus, bukan malah menjadi suasana cekcok ya. Tetapi mungkin karena capek di dalam bekerja dan pembagian keuangan yang kurang merata atau kurang transparan yang menyebabkan kalian berdua agak sedikit selisih pendapat. Yang harusnya ada yang maunya ditabung, ada harusnya dibuat beli ini, beli itu malah menjadi masalah ya tampaknya di sini. Komitmen kalian untuk sesuatu hal yang besar, tujuan yang besar itu yang harus diutamakan ya. Jangan terus nantinya memikirkan urusannya diri sendiri. Yang satu berkeras untuk memajukan usaha, yang satu berkeras untuk membeli rumah dulu, membeli mobil dulu, akhirnya membeli sepeda motor dulu, akhirnya ribut. Untuk anak sekolah dulu, akhirnya ribut. Nah, ini yang perlu dibicarakan
Sepertinya itu aja sih keributannya, justru masalah duit ya. Scorpio, kalau masalah duit ya jangan diributin ya, dibagi yang sebaik-baiknya ya, karena itu adalah kebahagiaan. Kalau sumber kebahagiaan itu diributkan, nantinya malah lari ya. Kalau udah duitnya pada lari malah repot. Kita langsung ke pasangan Scorpio ya. Apa yang terjadi kehidupan asmara para Scorpio? Ada sebuah pertentangan rupanya ya. Ada yang tidak disetujui oleh keluarganya atau oleh saudaranya, bahkan oleh sahabat-sahabatnya, karena dinilai orang itu jelek atau tidak cocok dengan Anda, tidak layak untuk Anda ya Scorpio ya. Saat ini kalian harus mempercayai diri sendiri bahwa apa yang ya sebenarnya gini ya, cocok dan tidaknya itu tergantung pribadi kalian sendiri masing-masing. Orang lain boleh berpendapat, tapi yang melakukan atau menjalani kan kalian. Jadi harusnya kalian yang mengerti apakah dia cocok untuk kamu ya. Karena kalau memang pendapatnya orang lain banyak ya cukup didengarkan atau ya diperhatikan, dinilai dulu apakah memang betul perkataan mereka ataukah tidak. Kalau betul ya diikuti. Kalau memang hati kalian, hati kecil kalian, hati nurani kalian menyatakan bahwa dia cocok dan benar buat kalian, ya sudah dijalani aja. Pertentangan-pertentangan ini tampaknya besar ya, tetapi ingatlah bahwa keajaiban selalu ada beserta kalian. Jangan takut dan jangan mundur akan sesuatu hal atau apa itu ya. Yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun siapa jodoh yang terbaik untuk kalian. Jadi mintalah petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya. Intinya nih di Scorpio ada pertentangan, beberapa pertentangan masalah hubungan asmara. Kita lanjutkan ke para jomblo, single dan single parent. Untuk single dan single parent ada gerbang-gerbang yang mulai terbuka. Pengalaman yang sudah kalian jalani ini yang terutama untuk single parent ya. Pengalaman yang sudah pernah kalian alami bisa menunjukkan kemana arah Anda harus memutuskan sesuatu. Pede aja ya, jangan ragu-ragu. Kalaupun dia memang sudah jodohmu, tidak akan bakal kemana, dia akan datang ya. Dia akan datang dan datang lagi. Alam semesta akan mempertemukan kalian dan mempertemukan lagi dengan caranya sendiri, dengan cara yang ajaib ya. Jadi tidak usah terlalu banyak berpikir, atau bukan banyak berpikir ya, berpikir sih harus, tetapi jangan terlalu dicemaskan ya. Masalah-masalah seperti itu jangan terlalu dicemaskan, berteguhlah dengan pilihanmu sendiri. Begitu ya untuk single parent ya. Bagaimana untuk para single, jomblo yang belum pernah pacaran, yang sudah habis dimantankan ya, yang sudah habis dimantankan dan yang belum pernah berpacaran nih, new beginner nih ya, anak-anak umur belasan nih kadang new beginner yang baru berpacaran. Kalian juga pede aja ya, kalau diputusin ya cuek aja, nanti cari lagi. Walaupun memang kadang-kadang cinta nggak bisa seperti itu sih, tetapi intinya lupakan masa lalu. Kalau sudah terjadi ya sudah, cari lagi. Karena ke depan ada sesuatu yang lebih baik yang disiapkan Tuhan untuk kalian, yang sudah disiapkan alam semesta untuk kalian ya. Banyak sekali yang lagi ngincer kalian ya sekarang ini, tetapi kalian belum menyadarinya. Nah itu perlu kepekaan kalian tuh, meneliti nih atau menilai nih, siapa nih yang lagi benar-benar ngincer kalian ya. Itu perlu kepekaan kalian. Nikmati kehidupan dan bersyukurlah. Salam sahabat Toto.